Tokyo Revenger Season 2 Episode 4. Setelah Takemichi dihajar oleh Shiba Taijo, Hakai meminta maaf kepada petinggi Toman dan menerima segala hukuman yang diberikan serta meminta izin untuk keluar dari Toman. Taka, terima kasih untuk semuanya. Apa? Bicara apa kau? Aku tidak akan mengizinkannya. Biarkan aku bicara dengan Taijo. Scenes berpindah saat Hakai dan Mitsuya pertama kali bertemu. Saat itu Hakai sedang memukul seseorang hingga Mitsuya datang untuk menghentikannya. Kau keterlaluan. Gunakan kekuatanmu hanya untuk melindungi orang lain. Saat itulah momen Shiba Hakai pertama kali bertemu Takashi Mitsuya. Setelah pertemuan petinggi Toman selesai, mereka menuju kediaman Shiba Taijo. Hakai mengatakan sebaiknya jangan bicara dengan kakaknya. Karena apapun yang dikatakan tidak akan ada gunanya. Mitsuya bingung karena Takemichi dan Chifuyu ikut mereka. Takemichi ikut dengan mereka karena merasa dirinya telah dipukul oleh Taijo, sedangkan Chifuyu ikut karena mengawasi Takemichi yang bodoh. Senang bertemu denganmu, Taijo. Jadi, kau Mitsuya yang memperdaya adikku selama bertahun-tahun. Itu tuduhan yang berat. Jadi, apa yang mau kau bicarakan? Singkat saja. Akan kubiarkan Hakai ikut Black Dragon dan tak berhubungan dengannya lagi. Apa? Mitsuya, bukan itu janjimu? Menarik. Kukira kau kemari untuk mencegahnya. Sebagai gantinya, lepaskan Yusuha. Kau memaksa Yusuha untuk melakukan sesuatu untukmu. Hakai selalu melindungi kakak perempuannya dari siksaanmu. Hakai bukan keluar dari Toman karena takut padamu. Dia melakukannya demi melindungi Yusuha. Kukatakan sekali lagi. Akan kami izinkan Hakai bergabung dengan Black Dragon. Tapi lepaskan Yusuha. Kalau kau menerima syarat itu, Toman tidak akan melawan Black Dragon. Kalau aku menolak, kita berperang habis-habisan. Boleh juga. Kita gencatan senjata. Meski tidak pernah menyiksanya, aku akan memegang janjiku. Aku tidak akan memukul Yusuha lagi. Pada akhirnya Hakai tetap bergabung dengan Black Dragon. Ya. Namun aku jadi tahu satu hal. Hakai akan membunuh Taijo demi Yusuha. Kurasa aku akan kembali ke masa depan. Apa? Kenapa? Hakai bergabung dengan Black Dragon dan tujuanmu belum tercapai. Hakai membunuh Taijo demi melindungi Yusuha. Kalau begitu, karena Mitsuya membebaskan Yusuha, Hakai sudah tidak punya alasan untuk membunuh Taijo. Jadi, mungkin masa depan sudah berubah. Bagaimana kalau tidak ada yang berubah? Hakai membunuh demi kakaknya itu hanya asumsimu saja. Namun cuma itu alasannya. Bukankah kau ditangkap di masa depan? Bagaimana kau akan bersalaman dengan Naoto Tachibana kalau di penjara? Benar juga. Mungkin aku tidak bisa kembali lagi. Itu terlalu berisiko. Lagi pula, yang membebaskan Yusuha bukan kau tapi Mitsuya. Kalau kau belum mengubah apapun di sini, aku tak yakin masa depan sudah berubah. Mungkin kau ada benarnya. Kau pintar juga, Chifuyu. Kau memang bodoh, Takemichi. Kau yakin jiwamu berusia 26 tahun? Aku jadi malu. Takemichi. Ada apa, Hakai? Sampaikan terima kasihku pada Taka. Mungkin aku tidak akan bisa sering bertemu dengannya lagi. Keluargaku berantakan. Kami tidak punya ibu. Dan sejak aku kecil, ayah jarang di rumah. Jadi, yang mengurus keluarga selalu Taijo, anak tertua. Sejak kecil, dia sudah jadi bos. Tubuhnya lebih besar dari yang lain, juga lebih kuat. Namun, yang terpenting, dia mahir membuat orang menyukainya. Semua teman-temannya mengaguminya. Dia ahli menggunakan kekerasan. Dia tidak pernah segan-segan memukul. Dia akan menghajar habis-habisan. Itu juga berlaku bagi kami, adik-adiknya. Bangun, Hakai. Bukannya aku ingin memukulmu. Aku paling peduli padamu. Aku mempercayaimu lebih dari orang lain. Jadi, saat kau tidak memenuhi harapanku, aku merasa terluka. Aku menyayangimu, Hakai. Aku selalu mengira kasih sayang itu menyakitkan. Karena begitulah caraku dibesarkan. Karena itu yang selalu terjadi. Namun, Taka mengubah hidupku. Dia seharusnya pergi bermain, tapi malah menjaga dua anak kecil. Situasi rumahnya terlihat sulit. Namun, dia selalu tersenyum. Waktu makan masakan Taka. Entah apa alasannya.
Tapi aku menangis sesenggukan. Kalian tahu apa katanya? Gunakan kekuatanmu untuk melindungi orang lain. Saat itu aku berjanji untuk melindungi keluargaku. Janjinya dengan Taka tidak berarti apa-apa baginya. Dia tidak akan pernah membebaskan Yusuha. Aku malu mengatakannya. Namun hingga kini, aku gemetar di hadapan Taiju. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Andai Taiju tidak ada. Jadi, aku sudah memutuskan. Itu sebabnya aku keluar dari Toman. Aku tidak mau merusak reputasi Toman. Mulai sekarang, aku akan memakai kekuatanku untuk melindungi keluargaku. Aku akan membunuh Taiju. Aku sudah siap ditahan. Jadi jangan berhubungan denganku lagi. Kenapa kau memberitahu kami? Mungkin untuk meneguhkan tekadku. Kalau tidak, aku pasti ketakutan. Kita belum lama kenal, tapi aku senang, Takemichi. Chifuyu. Aku marah sekali. Dia sampai terdorong untuk membunuh kakaknya sendiri. Shiba Taiju benar-benar brengsek. Tekadku sudah bulat, Chifuyu. Akan kuhancurkan Black Dragon. Dasar bodoh. Bukankah kau harus mencari cara mencegah Hakai membunuh Taiju? Kalau Black Dragon dihancurkan, masa depan pasti akan berubah. Aku bicara dengan Taiju kemarin. Aku tahu. Taiju punya koneksi dengan orang-orang kaya. Jika mereka bermasalah, Taiju meminjamkan anggota Black Dragon. Mereka memberinya uang banyak sebagai imbalan. Mengumpulkan uang itu adalah salah satu tugasku. Namun kemarin, aku dibebaskan dari tugas itu selamanya. Semua berkat dirimu, Mitsuya. Itu semua berkat kerja keras Hakai. Kerja kerasnya? Kau membuatnya melakukan itu? Kenapa dia melakukannya? Jangan bodoh. Hakai jauh lebih kuat dari yang kau kira. Terima kasih, Mitsuya. Namun, harapan seperti itulah yang menyebabkan penderitaan. Yusuha menyembunyikan sesuatu. Kalau dipikir-pikir, gencatan senjata ini terlalu mudah. Hei, Maiki. Kau salah jalan. Maiki. Bagaimana rapat petingginya? Berkendaralah denganku, Mitsuya. Aku ingin berkendara denganmu. Hei. Ada apa, Maiki? Kita tinggal setengah. Para anggota pendiri. Aku sudah kehilangan arah tujuanku. Lupakan saja soal Black Dragon, Mitsuya. Jangan pernah tinggalkan kami. Baiklah. Aku berjanji. Kalian akan melawan Black Dragon. Gara-gara itu? Benar. Kalian sudah gila. Bagaimana menurutmu, Draken? Ditolak. Takemichi dan Chifuyu. Aku yakin kalian punya alasan untuk ini. Tapi apa kalian ingin merusak gencatan senjata yang diupayakan Mitsuya? Kalian tidak menghormati Mitsuya. Mereka tidak akan hadir malam ini. Tapi keputusan ini sudah bulat. Ya, kurasa kita memang tidak menghormati Mitsuya. Ini tidak berjalan lancar, Takemichi. Chifuyu. Ini artinya kita harus bertindak sendiri. Aku juga ikut. Kisaki? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Apa? Aku juga ingin menghentikan Hakai. Omong kosong. Kami tak akan bekerja sama denganmu. Lantas, apa rencana kalian? Selama ada gencatan senjata dengan Black Dragon berkat Mitsuya, tidak akan ada petinggi Toman yang mau melawan Black Dragon. Black Dragon juga tidak selemah itu sampai bisa dihancurkan kalian berdua. Saat ini, Maiki sedang lemah. Karena Black Dragon makin kuat, aku ingin menghancurkan mereka. Jangan bicara begitu tentang Maiki. Tunjukkan rasa hormatmu. Bagaimana kau tahu dia menjadi lemah? Katakan. Meski seorang kapten, kau tidak lebih baik dari kami. Jadi, jangan sombong. Apa untungnya bekerja sama dengan kalian berdua? Aku punya informan di dalam Black Dragon. Aku benci buang-buang waktu. Ikut aku. Kalian akan memastikan mereka tidak mengetahuinya, kan? Kalau ketahuan, aku bisa mati. Ternyata dia informannya. Jangan khawatir. Anggota yang ada di sini tidak akan mengadukanmu. Jadi, apa kau sudah dapat infonya? Ya, tentang pergerakan bos, kan? Pergerakan Taiju. Kalau ingin menghancurkan Black Dragon kita harus tahu tentang Taiju.
Apa yang dia lakukan sehari-hari? Kalau tahu kegiatannya, kita akan tahu apa yang kita hadapi. Mengetahui musuhmu membuat mereka mudah dikalahkan. Aku pesuruh bos, jadi aku tahu sebagian besar kegiatannya. Pertama, bos. Tiba-tiba Koko datang ke ruang karaoke. Benar-benar ruangan yang menjijikkan. Baunya seperti tikus. Ternyata mereka sudah tahu. Kau salah, Koko. Aku tidak mengkhianati kalian. Aku tahu kau tidak kesulitan uang. Kau akan disiksa. Bawa kotoran ini pergi. Bisakah kau lupakan ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Kumohon. Yang benar saja. 100.000 yen. Akan kuberi info yang kalian mau. Untuk 100.000 yen. Kami ingin tahu kapan Taiju akan sendirian. Bos tidak pernah sendirian. Dia selalu didampingi 5 orang. Kecuali pada satu hari. Tanggal 25 Desember. Hari Natal. Mungkin tak terlihat begitu. Tapi bos penganut Kristen yang taat. Setiap tahun pada Natal saat malam, dia pergi ke gereja untuk berdoa. Di tengah malam, dan selalu sendirian. Aku mengerti. Apalagi yang ingin kau ketahui? Itu sudah cukup. Meski sendirian, bos tetap kuat. Aku ragu kalian berempat bisa mengalahkannya. Aku tidak sabar menunggu Natal. Kenapa kau mengkhianati Taiju? Aku hanya menyukai orang yang kuat. Kalau mau tahu lebih banyak beri aku 100.000 lagi. Kurasa Black Dragon bukan monolit. Takemichi. Aku tak mencari tahu kapan Taiju sendirian agar kita bisa menyerangnya. Hakai bilang dia akan membunuh Taiju. Jadi, kapan dia akan membunuhnya? Waktu Taiju sendirian. Aku tahu. Pada Natal saat malam. Sekarang, kau bisa menghentikan Hakai. Kisaki, itukah alasanmu melakukan ini? Apa salahnya membantu rekan timku? Kita berempat akan menghentikan Hakai. Dan menghancurkan Taiju. Ini akan menjadi pertarungan rahasia kita. Di malam Natal. Apa yang dia rencanakan?